Menghafal Quran itu mudah. Kata siapa mudah? Kata Allah dalam surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. 4 ayat sekaligus dalam satu surat, surat Al-Qamar, surat 54. Allah firmankan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, fahal min muddakir." Dan sungguh dialah Allah yang memudahkan Al-Quran untuk dijadikan zikir. Ulama menjelaskan lidzikri maknanya adalah yang pertama mudah untuk dihafal. Mana kedua adalah mudah untuk dijadikan peringatan. Jaminan dari Allah bahwa Al-Quran itu mudah dihafal. 4 kali diulang di ayat yang berbeda, seakan untuk mengatakan begitu besar jaminan dari Allah bahwa ia mudah dihafal. Hanya sayang mungkin kita belum tahu caranya. Mungkin kita belum mencoba cara yang efektif. Mungkin kita belum menemukan cara yang efisien bagaimana cara untuk menghafal. Yang penting adalah yakini dulu bahwa menghafal itu mudah. Mudah. M-U-D-A-H. M-U-D-A-H. Mudah. M yang pertama, yaitu menghafal Quran akan terasa mudah jika kita mau banyak mengulang. Mengulang dan mengulang. Jangan bosan mengulang. Apapun yang sulit jika banyak diulang, maka lama-lama akan terasa menjadi mudah. Ada 5 hal yang harus Anda ulang. Yang pertama adalah M. Mendengar. Banyak mendengar, sering mendengar bacaan dari para syekh Quran yang telah teruji. Yang kedua, banyak membaca, tilawah, lihat tulisan. Yang ketiga adalah membayangkan. Bayangkan apa yang tertulis dan kemudian tuliskan. Tuliskan apa yang terbayang. Tuliskan kata demi kata. Maka Anda akan menghafal seakan-akan huruf demi huruf. Dan itulah harga dari Al-Quran. Huruf per huruf. Dihitung 10. Semakin sering menulis, semakin banyak investasi pahala kita nanti. Dan yang terakhir adalah mengartikan agar hafalan kita bermakna. Hafalkan kata demi kata, hafalkan kalimat demi kalimat dan artikan. Dan kemudian hafalkan ayat demi ayat, lalu kemudian artikan. Jadi agar mudah, banyak mengulang. Mendengar, membaca, membayangkan, menuliskan, dan mengartikan. Yang kedua setelah huruf M adalah U. U untuk Ustadz. Setorkan hafalan Anda kepada Ustadz yang memahami ilmu tajwid agar hafalan kita tidak salah, agar bacaan kita bisa diperbaiki dengan tahsin Quran, agar hafalan kita semakin mantap. Maka jangan pernah tambah hafalan sebelum setorkan kepada Ustadz. Jangan hafalan Quran sendirian. Hati-hati nanti kita bisa tergelincir, kita bisa salah, tapi kita tidak tahu sedang salah. Mudah, M-U. D. Disiplin waktu. Penting membagi Al-Quran menjadi 2. Yang pertama adalah menambah hafalan baru. Yang kedua, bagaimana menjaga hafalan lama. Bagi waktu kita menjadi 2. Untuk mudahnya sebut saja malam dan yang satu lagi siang. Malam terhitung sejak maghrib sampai subuh. Gunakan untuk menjaga dan merawat hafalan lama. Siang kita mulai dari subuh hingga maghrib. Kita gunakan untuk menghafal hafalan yang baru. Dengan cara ini insya Allah hafalan lama terjaga, hafalan baru akan terus bertambah. Tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu cepat-cepat, yang penting istiqomah. Bahkan agar bisa istiqomah, hafalkan sedikit demi sedikit. Andai kita menghafal satu hari satu ayat, maka seluruh ayat Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat sama artinya dengan 6.236 hari. Jika kita hitung tahun, 6.236 hari itu setara dengan 17 tahun. 17 tahun, apakah itu waktu yang lama? Mari kita lihat bagaimana Nabi kita menghafal Quran. Usia 40 tahun baru dimulai saat jadi Rasul. Dan selesai ketika hampir wafat 63 tahun. Apa artinya? 23 tahun adalah masa menghafal Al-Quran yang dicontohkan dalam kehidupan Nabi. Jadi bagi kita, 40 tahun belum terlambat, 23 tahun bukan waktu yang lama. Sahabat yang mulia, yang penting di sini adalah tekad, komitmen untuk disiplin. Satu hari cukup satu ayat, tapi istiqomah lebih hebat daripada satu hari satu halaman, tapi kita berhenti di tengah jalan. 4. A. Alat bantu. Gunakan alat bantu yang diperlukan, yang sudah tersedia saat ini. Gunakan Quran yang telah dipotong per kata. Gunakan Quran yang sudah ada makna per kata. Gunakan video YouTube yang sudah kami sediakan, yang mudah-mudahan bisa membantu Anda. Gunakan aplikasi yang sudah tersedia juga saat ini. Gunakan MP3 player audio Quran. Gunakan alat apa saja yang saat ini sudah ada
agar kita tidak tertinggal, agar kita bisa mempermudah lagi proses menghafal. Kita bisa menghafal dalam perjalanan, kita bisa menghafal dengan menggunakan earphone atau player yang ada dalam mobil kita misalnya. Jadi tidak ada alasan sibuk. Yang jadi masalah adalah kita belum menyempatkan diri. Di sanalah setan menggoda kita. Hati-hati. Dan yang terakhir, yang kelima, mudah menghafal Al-Quran, yaitu H untuk hati. Al-Quran bukan disimpan di sini. Al-Quran disimpan di sini. Hatilah yang menjadi tempat tampungan Al-Quran. Maka memahami maknanya itu penting, mentadaburinya sangat penting sekali. Sehingga Al-Quran kemudian agar tersimpan di hati, kita harus membawakannya ke dalam sholat. Membawakannya ke dalam sholat sunnah kita. Sholat sunnah kita mulai saat ini isi dengan Al-Quran. 1 rakaat 1 halaman, 1 rakaat 2 halaman, 1 rakaat 3 halaman, 1 rakaat 4 halaman. Dan idealnya adalah penghafal Quran setiap 1 rakaat 5 halaman. Bawakan di sholat duha kita di siang hari untuk hafalan yang baru, dan bawakan Al-Quran di sholat malam kita untuk hafalan yang lama. Maka isi Al-Quran akan tersimpan dalam jiwa kita, sehingga menjadikan jiwa kita jiwa yang tenang, jiwa yang selalu mengingat Allah, jiwa yang akrab dengan Al-Quran, menjadi teman setia sampai mati dan dihidupkannya kembali nanti. Sahabat yang mulia, itulah mudah hafal Al-Quran. M, mengulang, 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 dan mengulang. U, untuk Ustadz. Setorkan hafalan Anda pada Ustadz. Jangan hafalan sendirian. D, disiplin waktu siang dan malam. Siang untuk hafalan baru, malam untuk hafalan yang lama. A, alat bantu gunakan. Tersedia sudah, gunakan YouTube yang kami sediakan untuk menemani hafalan Anda. Banyak mendengar, banyak membaca. Bayangkan apa yang dibaca, tuliskan apa yang dibayangkan, artikan apa yang tertulis. Dan terakhir, hati. Jangan buru-buru menghafal Al-Quran, biarkan dia bersemayam di hati, tambahkan hafalan ketika hati telah mantap. Jangan sampai kita banyak menghafal dan banyak lupa. Setan akan menghembuskan rasa putus asa. Akhirnya kita memilih berhenti. Padahal menghafal Al-Quran adalah amalan yang paling utama. Jelas nilainya, besar kebaikannya, dan teman akrab yang kita butuhkan di akhirat nanti. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.